Oke, saya buka ya, langsung saja ya. Ya, Bu. Oke, saya izin close cam sebentar, masih ada yang dikerjain. Jadi biar semuanya jalan ya. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa dinu ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini, sebentar. Adik, kecilin dikit, Nak. Kecilin dikit, Nak. Oke. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini kita berjumpa kembali dalam perkuliahan pendalaman materi IPA MI. Dan hari ini yang akan presentasi adalah kelompok 4 ya, atas nama Mama Warni, Desi Nur Safitri, Jamila, Amran Hakim, dan Areta Agustin. Apakah kelima presentator hari ini sudah hadir semua? Sudah, Bu. Sudah? Bu. Sudah, Bu. Baiklah, kalau sudah hadir, silahkan presentasi pada pagi hari ini dipimpin oleh moderator, ya. Dipimpin oleh moderator, silahkan untuk mengiringi jalannya presentasi pada pagi hari ini. Dipersilakan kepada moderator kelompok 4. Baik, Silakan. terima kasih, Bu. Ya, Bu, aku Bu jadi moderator. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok warahmatullahi wabarakatuh. di sini kami dari kelompok 4 ingin memaparkan hasil diskusi kami yang terdiri dari Mawarni, Desi Nur Sapitri, Jamila, Amran Hakim, dan Areta Agustin. Baik, langsung saja ke materi yang pertama yaitu Saudari Mawarni. Kepada Saudari Mawarni dipersilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mendiskusikan tentang apa ini namanya? Tentang keterampilan berpikir siswa MI atau SD melalui keterampilan proses sains, ranah psikomotorik dan sikap. Nah, di sini saya akan membahas tentang proses sains melalui ranah psikomotorik. Nah, ranah psikomotor merupakan ranah yang berkaitan dengan keterampilan skill atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Ranah psikomotor adalah ranah yang berhubungan dengan aktivitas fisik, misalnya lari, melompat, melukis, menari, memukul, dan sebagainya. Selanjutnya, lemot. Selanjutnya itu hasil belajar ranah psikomotor dikemukakan oleh Simpson 1956 yang menyatakan bahwa hasil belajar psikomotor ini tampak dalam bentuk keterampilan atau skill dan kemampuan berpikir individu. Hasil belajar psikomotor ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari hasil belajar kognitif atau memahami sesuatu. Dan hasil belajar afektif yang baru tampak dalam bentuk kecenderungan berperilaku. Mungkin itu saja materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Mawarni. Pemateri selanjutnya itu kepada Saudari Areta Agustin. Dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang penilaian hasil belajar psikomotor menurut Ryan. Yang pertama yaitu pengamatan langsung dan penilaian tingkah laku peserta didik selama proses pembelajaran praktik berlangsung. Yang kedua yaitu sesudah mengikuti pembelajaran, yaitu dengan memberikan tes kepada peserta didik untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta didik. Dan yang ketiga yaitu beberapa waktu sesudah pembelajaran selesai dan kelak dalam lingkungan kerjanya. Berikutnya penilaian hasil belajar psikomotor menurut Lake Body. Yang pertama
kemampuan menggunakan alat dan sikap kerja. Kedua, kemampuan menganalisis suatu pekerjaan dan menyusun urutan-urutan pekerjaan. Dan ketiga, kecepatan mengerjakan tugas. Keempat, kemampuan membaca gambar dan atau simbol. Dan yang kelima yaitu keserasian bentuk dengan yang diharapkan atau ukuran yang telah ditentukan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Areta. Pemateri selanjutnya yaitu Saudari Desi Nur Sapitri. Pada Saudari Desi, dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai ranah afektif. Ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Ranah afektif merupakan tujuan pembelajaran yang menekankan pada perasaan, emosi, atau tingkat penerimaan atau penolakan. Terus ranah afektif menurut Krathwohl, Bloom, dan Mais dibedakan menjadi 5 jenjang, yaitu receiving, responding, valuing, organizing, characteristic by value of value complex. Materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Desi Nur Sapitri. Pemateri selanjutnya yaitu Saudari Jamila. Kepada Saudari Jamila, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengukuran ranah penilaian afektif. Jadi pengukuran ranah penilaian afektif itu ada 6. Yang pertama menerima. Jadi menerima di sini yaitu artinya siswa itu dapat memperhatikan proses pembelajaran yang meliputi kepekaan terhadap kondisi, gejala, kesadaran, kerelaan, mengarahkan perhatian. Nah, kemudian yang kedua merespon. Mereka itu aktif merespon baik dari tingkah lakunya, baik dari dari kepuasannya, terus bersedia untuk menjawab ketika ditanya, terus mematuhi aturan kita. Nah, kemudian yang ketiga menghargai. Mereka menghargai atau menerima suatu nilai yang mengutamakan suatu nilai dan komitmen terhadap nilai tersebut. Kemudian yang keempat mengorganisasi, yaitu meliputi mengkonseptualisasikan nilai, memahami hubungan abstrak, mengorganisasikan sistem suatu nilai. Selanjutnya karakteristik suatu nilai. Jadi di sini tuh meliputi falsafah hidup dan sistem nilai yang dianutnya. Contohnya mengamati tingkah laku siswa selama mengikuti proses belajar mengajar, proses belajar mengajar yang berlangsung. Kemudian yang terakhir yaitu ada skala yang sering digunakan dalam instrumen atau alat. Nah, ini tuh adalah salah satu penilaian efektif. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Jamila. Selanjutnya yaitu saya akan menyampaikan materi yang terakhir, yaitu tentang materi contoh dari penilaian efektif. Yang pertama yaitu menerima. Menerima itu biasanya kayak merespon apa yang pertama itu menerima atau receiving. Sudah? Sudah, Bu. Oke, silakan tanya jawab ya. Baiklah, Bu. Di sini kami dari kelompok 4 membuka sesi tanya jawab. Kepada audiens yang ingin bertanya, kami persilakan.
Silakan kepada audiens yang ingin bertanya. Izin bertanya, moderator. Baik, kepada Saudari Lutfia Azhara Putri, dipersilakan. Baiklah, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Lutfia Zara Putri, ingin bertanya kepada kelompok 4. Pertanyaannya, bagaimana cara guru untuk memberikan hasil belajar psikomotorik yang mencakup persiapan proses dan produk? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Lutfia atas pertanyaannya. Selanjutnya, siapa yang ingin bertanya? Dipersilakan. Izin bertanya, moderator. Baik, Saudari Vindia Yuliansi, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang sudah mengizinkan. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan adalah mengapa ranah psikomotor itu sangat penting dalam mendukung keterampilan berpikir siswa. Mungkin itu saja. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Vindia yang telah bertanya. Selanjutnya yaitu siapa yang ingin bertanya, kami persilakan. Ini lagi nunggu jawaban dulu ya? Lagi nunggu pertanyaan, Bu. Oh, udah berapa pertanyaannya? Baru 2, Bu. Oh, satu lagi deh boleh. Ya, Bu. Satu lagi boleh. Baik, kepada audiens yang ingin bertanya, dipersilakan. Izin, Jan. Baik, kepada Saudara Hoiri Wahyudi yang ingin bertanya, dipersilakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Hoiri Wahyudi dari kelompok 2. Di makalah tadi dijelaskan bahwasanya pada penilaian afektif itu menggunakan 3 contoh skala. Yang pertama ada skala Thurston, ada skala Likert, dan skala beda semantik. Nah, dari ketiga skala ini, manakah skala yang paling mewakilkan pencapaian afektif siswa dalam belajar? Mungkin itu saja pertanyaan saya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Hoiri Wahyudi. Baik, sudah terdapat 3 pertanyaan. Pada audiens atau kepada Ibu, izinkan kami untuk mencari jawaban beberapa menit. Izin untuk kelompok 5, kapan siap presentasi? Kira-kira nanti malam siap nggak hari ini? Insya Allah siap, Bu, kalau nanti malam. Boleh ya, nanti malam kita jam 7 ya? Oke? Oke. Oke, Bu.
Maaf Bu, izin bertanya Bu. Boleh? Eh, Ini kan kita sudah diskusi 4 kelompok ya Bu. Terus di e-learningnya belum ada absen itu gimana Bu? Oh, belum sama sekali ya kelas ini ya? Sudah ada beberapa yang sudah absen, tapi untuk yang pertemuan akhir-akhir ini belum ada absennya di e-learning. Oh ya, nggak apa-apa, nanti menyusul aja. Nanti saya belum sempat buka e-learning, nanti saya buka ya. Ya, Nanti baik. malam Terima lah ya. kasih Bu. Oke. Izin moderator ingin menjawab pertanyaan dari Saudari Lutfiah. Baik. Baik, kepada Saudari Jamila, dipersilakan. Ingin tanya. Pertanyaannya tadi, bagaimana cara guru untuk memberikan hasil belajar psikomotorik yang mencakup persiapan, proses, dan produk? Baik, jadi cara untuk memberikan hasil belajar psikomotorik pada siswa tersebut ada 3. Yang pertama, melakukan observasi atau pengamatan secara langsung kepada siswa. Jadi kita tuh melihat, misalnya kita suruh mereka melompat seperti katak. Nah, jadi kita tuh kita amati, mirip nggak sih lompat dia tuh kayak katak atau beda gitu. Nah, yang kedua itu kan pengamatan secara langsung. Kemudian yang kedua itu sesudah mengikuti pembelajaran. Nah, yang tadi itu saat proses pembelajaran. Nah, kalau yang ini sesudah mengikuti pembelajaran. Jadi, sesudah mengikuti pembelajaran ini, kita bisa memberikan tes kepada siswa untuk mengukur sudah sampai di mana pengetahuannya itu atau keterampilannya. Kemudian yang ketiga itu beberapa waktu sesudah selesainya pembelajaran tersebut. Jadi misalnya itu dia sudah bisa melakukan misalnya lompat katak tadi dengan baik, terus bisa menirukannya di rumah tanpa disuruh lagi misalnya. Mungkin itu saja, moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Jamila. Apakah Saudari Lutfiah sudah mengerti atas jawabannya? Baik, sudah mengerti. Terima kasih. Baik, terima kasih.
Yuliansi. Pertanyaannya itu, mengapa ranah psikomotorik itu penting dalam berpikir siswa? Menurut saya itu karena ranah psikomotor ini berkaitan dengan skill atau kemampuan siswa dalam melakukan sesuatu. Otomatis siswa yang memiliki skill atau kemampuan itu otaknya berjalan atau berpikir terlebih dahulu dalam melakukan sesuatu tersebut. Dan juga menurut saya itu kemampuan atau skill itu otomatis siswa dapat memahami apa yang ia kerjakan, apa yang dia lakukan. Mungkin itu jawaban dari saya. Apakah Saudari Vindia mengerti? Oh, berarti sebelum siswa, kenapa ranah psikomotor itu mendukung proses berpikir siswa? Karena sebelum mereka melakukan psikomotor tersebut, mereka berpikir gitu, apa yang akan mereka lakukan, kemudian itu dinamakan dengan kemampuan psikomotor. Gitu. Kan? Iya kan, kalau mereka belum memikirkan sesuatu sebelum bertindak itu kan itu ceroboh. Ya otomatis tuh kan siswa tuh memikirkan. Ya maksudnya kemampuan di sini itu sebelum melakukan kemampuan itu telah memiliki pengetahuan terlebih dahulu. Yang difikirkan itu pengetahuan. Setelah memiliki pengetahuan, otomatis siswa itu memiliki kemampuan atau skill yang telah dimiliki. Apakah Saudari Vindia mengerti? Ya, terima kasih moderator. Boleh nambahin Ya, dikit nggak? baik kepada Saudari Jamila kalau ingin ditambahkan. Baik, jadi kenapa penting ranah psikomotorik ini? Dia penting karena jika kita belajar dengan teori saja, apakah kita akan paham dengan sesuatu yang sifatnya itu dilakukan? Contohnya, jika kita mengajari siswa tentang berlari, kita menjelaskan kepada mereka, nak, berlari itu seperti ini loh, kaki itu diayunkan, kemudian tangan itu diayunkan ke kiri dan ke kanan, terus berlari itu kaki itu diayunkan secepat mungkin. Nah, itu kan secara teori. Nah, kan sedangkan anak SD itu membutuhkan hal yang konkret. Jadi untuk mendukung proses pembelajaran siswa tersebut agar mereka mudah untuk mengerti, makanya ada yang namanya ranah psikomotorik ini, di mana di dalam ranah psikomotorik ini sifatnya itu melakukan sesuatu fisik yang bekerja. Jadi tidak hanya teori, tapi kita juga mencontohkan seperti ini loh berlari itu. Jadi kita contohkan berlari itu seperti ini. Nah, coba nak kamu contohkan atau kamu tirukan seperti apa berlari tadi. Nah, setelah mereka mencontohkan, nah artinya mereka sudah mendapatkan 2 poin. Tidak hanya materi, tetapi mereka juga bisa melakukannya, bisa menirukannya, dan tahu, oh berlari itu seperti ini. Mungkin itu saja, moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Jamila yang telah menambahkan. Apakah Saudari Vindia sudah mengerti? Atau sudah jelas? Mengerti moderator. Baik, terima kasih kepada Oke, saya tambahkan ya. Jadi ranah kognitif, afektif, dan psikomotor ya. Di mana ranah kognitif itu berkaitan dengan pengetahuan yang ada pada
yang diketahui atau yang sudah ada dalam siswa. Kemudian afektif itu yang berkaitan dengan nilai dan sikap atau sikap dan nilai. Kemudian tadi yang dibahas adalah ranah psikomotorik yang berkaitan dengan keterampilan. Gitu. Pertanyaannya tadi apa? Coba diulang. Pertanyaannya tadi. Mengapa ranah psikomotor itu penting dalam berpikir siswa? Dalam Mendukung berpikir siswa. Oke, karena dalam ranah berpikir itu tidak cukup dengan ranah afektif dan kognitif dan afektif, tapi sikap juga tapi keterampilan juga diperlukan, ya. Dalam belajar IPA, ya, tentunya kita tidak bisa mengandalkan ranah kognitif saja, atau kita tidak bisa mengandalkan ranah afektif saja, atau sebaliknya hanya mengandalkan ranah psikomotorik saja. Tapi ketiganya, ya, kognitif, afektif, dan psikomotorik itu perlu dalam sikap pembelajaran IPA. Karena apa? IPA itu kan ada prakteknya, tidak selesai di teori. Benar nggak ya? Ya, karena setelah ini nanti setelah presentasi kelompok 1 sampai 6 atau 7 ya. 6 apa 7 kita ya kemarin ya? Kelompok ini kalau sampai kelompok 6 apa 7? 7, Bu. Oke, setelah kelompok 7 selesai, nanti kita akan kejar materi nih sampai akhir November ini akan ada pengejaran materi sampai selesai, ya. Itu nanti akan ada praktiknya kalian masing-masing di rumah, gitu. Ya, jadi IPA tidak bisa selesai dengan hanya teori, tapi memang harus praktik. Nah, jadi keterampilan itu diperlukan dalam berpikir kritis siswa, ya. Jadi 3 poin tadi kognitif, afektif, dan psikomotorik itu tidak bisa lepas satu sama lain. Memang ada beberapa poin yang bisa lepas satu sama lain, tapi dalam pembelajaran IPA ketiganya harus mencakup semuanya. Ya, masih ada pertanyaan yang belum terjawab? Masih, Bu. Oke, silakan dilanjutkan ya. Baik, Bu. Karena dia udah ini. Oke, ada lagi pertanyaan yang belum terjawab? Sudah, Bu, semua. semuanya. Sudah semua, oke. Berarti prepare nanti malam jam 7 kelompok 5 ya? Nanti malam jam 7. Oke, sip. Kalau sudah silakan ditutup moderator. Baik, mungkin itulah diskusi dari kami. Mungkin kalau ada kata-kata kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus buat kelompok 4, terima kasih untuk presentasi yang luar biasa pada hari ini. Nanti malam kita lanjut untuk di kelompok 5, tolong siapkan link Zoom-nya dan tolong Mbak Warni di-record ya. Jadi kelas ini saya serahkan sama Warni aja untuk record Zoom-nya. Oke? Siap ya Mbak Warni ya? Ibu, mohon maaf sebelumnya, Bu. Nanti malam Mbak Warni tidak di rumah, jadi tidak bawa laptop. Yang lain siapa? Dari sekarang harus dipikirin, terutama yang presentasi harusnya itu ada tanggung jawab yang presentasi di kelompok 5. Ya. Atau kalau nggak nanti malam, besok pagi, mau pilih mana waktunya? Mau nanti malam apa mau besok pagi? Ayo, boleh. Mau nanti malam mau kami terserah, Bu. Yang penting kesepakatan bersama. Nah, coba kalian sepakati dulu ya. Mau nanti malam atau mau besok pagi nih, tolong di-share di grup kapan sepakatnya. Oke?
Baik, Bu. Oke, kalau sudah kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih, mohon maaf sekali karena on mobile kuliahnya ya. Jadi mudah-mudahan tidak mengurangi esensi perkuliahan kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa keputusannya mau malam ini atau besok pagi itu nanti di share di grup ya. Oke. Terima kasih. See you soon. Sehat selalu, bahagia selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.